Banyak orang bilang, asuransi jiwa belum perlu sekarang, mending uangnya buat tabungan aja, atau nanti aja deh kalau udah mapan. Tapi, coba bayangin sebentar, kalau hari ini adalah hari terakhir kita bisa mencari nafkah untuk keluarga, apakah Anda siap? Faktanya, musibah itu nggak pernah janjian, dan kalau kita menunda, konsekuensinya bisa sangat besar. Bukan buat kita, tapi buat orang yang kita cintai. Halo teman-teman, saya Agus. Di video kali ini, kita akan ngobrol santai tapi serius tentang asuransi jiwa. Saya akan bahas keberatan-keberatan yang sering muncul, dan saya akan jawab satu persatu. Bukan buat memaksa, tapi supaya kita semua paham bahwa asuransi jiwa itu bukan beban, melainkan investasi cinta. Asuransi jiwa bukan produk keuangan biasa, tapi proteksi finansial, memproteksi keuangan Anda, teman-teman. Ya, ada yang banyak mikir, asuransi daripada asuransi duitnya ditabung aja. Asuransi sama tabungan beda, guys. Ya, asuransi sama tabungan beda. Ya, kalau tabungan ya teman-teman investasi. Ya, kalau di asuransi teman-teman investasi untuk memproteksi aset teman-teman. Jelas nggak, teman-teman? Ya, jadi asuransi itu bukan sebuah investasi murni kayak halnya, makanya ada yang bilang, daripada duitnya di asuransi mendingan ditabungin aja. Ya, salah teman-teman. Ya, asuransi justru memproteksi investasi teman-teman, supaya kalau nanti di kemudian hari terjadi resiko hidup, ya, hasil investasi teman-teman nggak habis untuk biaya berobat, untuk biaya mengganti kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Nah, itu, ya, karena orang namanya sakit kritis, ya, itu akan menguras aset teman-teman. Ya, investasi teman-teman akan habis. Nah, supaya investasinya nggak habis, gimana caranya? Ya harus namanya proteksi asuransi. Gitu. Jadi memproteksi finansial teman-teman, itulah gunanya asuransi. Ya, jadi nggak banyak salah kaprah ya, guys ya. Masih banyak tuh salah kaprah tentang asuransi disamakan dengan investasi. Beda, teman-teman. Beda. Ya. Sekali lagi, investasi, asuransi. Asuransi adalah memproteksi investasi yang udah ada. Itu asuransi. Ya. Asuransi bukan investasi. Ya, ada yang emang ada unit link, ya. Tapi tetap kalau unit link teman-teman ya, nggak akan semaksimal dengan investasi murni. Ya, karena unit link ada sebagian premi asuransi, ada sebagian premi investasi. Itu unit link. Jadi asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu namanya unit link. Makanya bisa nggak maksimal, nggak akan semaksimal investasi murni, teman-teman. Jangan terlalu berharap. Ya, begitu guys. Oke. Kalau penghasilan Anda 10 juta per bulan, lalu tiba-tiba sumber penghasilan itu hilang, keluarga kehilangan otomatis 120 juta setahun. Kalau dalam 5 tahun, itu berarti berapa? 600 juta toh? Ya. Itulah yang asuransi jiwa, 600 jutanya guys. Jadi nilainya ya, nilai finansial teman-teman ya, yang 600 jutanya itu dijaga. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya, ada yang bilang, aduh, gua asuransi nanti dulu deh ya, gua lagi banyak pengeluaran. Hey, memang banyak pengeluaran. Justru lagi banyak pengeluaran, teman-teman nggak ada asuransi, siap-siap teman-teman. Ya, pengeluaran teman-teman akan menjadi korban. Itu. Ya. Jadi, udah jelas ya. Jadi kalau teman-teman, kita analogiin nih. Kalau teman-teman penghasilan 10 juta per bulan. Oke? Lalu tiba-tiba, teman-teman, ya, karena suatu hal kena penyakit kritis, ya, yang mengharuskan teman-teman harus bed rest, otomatis kan nggak ada penghasilan dong. Sumber penghasilan itu akan hilang, ya, untuk keluarga teman-teman. 10 juta per bulan. Ya, kalau setahun berarti kan 10 juta kali 12 bulan, 120 juta setahunnya. Dalam 5 tahun berturut-turut berarti 600 juta tuh hilang, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya nggak hilang? Teman-teman buka ya asuransi jiwa senilai dengan 600 juta ya, untuk
mengcover 10 juta setiap bulan. Jadi kalau apabila nih, kalau terjadi resiko sakit kritis atau bahkan meninggal dunia, ya, itu 600 juta akan cair dalam bentuk uang cash dari polis teman-teman. Ya, polis teman-teman, asuransi teman-teman cair 600 juta, ya. Kalau di instrumen investasikan, ya, atau diinvestasikan, itu analoginya ada 10 juta per bulan untuk menggantikan biaya hidup teman-teman. Itulah asuransi jiwa, teman-teman. Ya, itu yang namanya asuransi jiwa menjaga aset teman-teman. Ya. Ada lagi nih. Asuransi itu kayak payung, guys. Ya. Kita beli saat cuaca cerah supaya aman kalau kita tiba-tiba hujan deras. Ya. Jadi ada yang mikir, cerah, nggak usah bawa payung deh. Ya. Walaupun mendung-mendung dikit, tapi kayaknya nggak bakal hujan. Nah, peramal tuh teman-teman. Tapi ternyata begitu berangkat nggak bawa payung, kehujanan. Nah, mendingan siapin payung aja. Mau hujan atau nggak hujan, payung udah tersedia, guys. Itu. Ya, itu analogi payung. Oke? Belum perlu sekarang. Mau perlunya kapan? Sekarang gue tanya, belum perlu sekarang. Maunya kapan? Nah, kan kalau belum perlu sekarang nih, gue tanya balik. Maunya kapan? Ya. Kesehatan di usia muda, ya, adalah tiket untuk masuk asuransi jiwa, teman-teman. Jadi bukan berarti, gue masih muda nih, belum perlu sekarang, gue masih muda, nanti aja. Justru teman-teman masih muda, ya, masih usia belia, masuk dari sekarang. Karena kenapa? Preminya lebih murah, ya. Terus belum ada risiko, belum pernah dirawat inap. Nah ini terus ya. Jangan anggap gue masih sehat, belum perlu asuransi. Justru orang sehat, guys, yang butuh asuransi, bukan orang yang udah sakit cari-cari asuransi. Percuma, nggak akan diterima sampai ujung manapun juga. Ya, justru kesehatan di usia muda, ya, teman-teman masih milenial, sadarlah dari sejak usia teman-teman itu, karena itu golden momennya teman-teman berasuransi. Ya. Jadi adalah tiket untuk masuk asuransi jiwa. Ya, kalau untuk kesehatan, ya, atau masih sehat, terus usia masih muda, itu adalah tiket teman-teman bisa masuk asuransi jiwa. Tapi kalau teman-teman udah sakit baru cari asuransi, itu adalah tiket penolakan, nggak akan dapat tiketnya, guys. Itu jelas ya, guys ya. Waktu yang terbaik punya asuransi adalah kemarin. Waktu kedua terbaik adalah sekarang. Nah, terus ini gue mau cerita nih. Ya, ini kejadiannya bener-bener real, nyata. Ya, kejadian di gua. Ini calon nasabah, ya, dia mau daftar asuransi, tapi ditolak karena kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Ya, karena kesehatannya sudah menurun. Dia usianya udah 50-an lah, ya, udah 50 lebih sih. Ya, 50 berapa persisnya gua kurang tahu karena kan udah ditolak ya. Dia ngajuin, telepon saya. Selamat siang, dengan Pak Agus ya. Saya tahu dari Prudential ya. Di YouTube saya lihat konten Bapak katanya. Oke, saya bilang. Saya usia 50 berapa gitu kemarin tuh ya. 50 lebih lah pokoknya ya. Di atas 50 lah. 50 kecil. Saya mau ini Pak, mau tanya-tanya tentang asuransi kesehatan, Askes ya, yang di Prudential, yang sesuai tagihan. Begitu punya bicara ya, saya pendekatan dulu ya di WA, terus saya telepon kadang-kadang, terus saya janjian. Begitu saya janjian, guys, ternyata penyakitnya udah banyak, udah ada penyakit ya. Terus memang kondisinya juga udah, ya, kalau gue sih udah ngelihat gini ya percuma lah ya, kalau dilanjut juga nggak akan diterima juga sama perusahaan asuransi gitu. Nah, dia bilang begini, Pak Agus, sebenarnya saya ada sedikit menyesal juga. Kenapa? Saya bilang. Waktu saya masih
usia 30, itu saya pernah ditawarin sama salah satu agen asuransi. Tapi saya saat itu, saya bilang, belum dulu deh asuransi, ya saya masih sehat, dia bilang. Terus dia cerita, curhat ke gua ya. Ya sekarang sebenarnya saya udah ada kanker sih Pak. Waduh, pas dia bilang kanker guys, kankernya stadium berapa Pak? Dia bilang, stadium 2 sih Pak. Waduh, masih kemo Pak? Lah masih berjalan kemo. Wah, sayang ya Pak, saya bilang. Ya mungkin nggak bisa ya Pak ya, kata dia ya ke gua itu. Ya mohon maaf Pak. Kalau cancer untuk askes sih berat ya Pak ya. Kemungkinan langsung di-decline Pak, alias ditolak Pak. Ya itu salah satunya guys. Jadi jangan sampai udah kejadian dulu baru udah cari-cari asuransi. Percuma guys, terlambat. Justru usia saat teman-teman belum perlu, di saat golden moment itu yang teman-teman harus buka asuransi. Entah asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, atau asuransi jiwa. Ya, biasanya kalau asuransi jiwa, kalau teman-teman udah punya keluarga, ya, udah punya istri, udah punya keturunan, nah itu siapin tuh asuransi jiwa. Tapi di saat yang masih muda, basicnya dulu, askes dulu teman-teman. Ya, asuransi kesehatan dulu. Itu aja, teman-teman harus punyain. Karena kalau teman-teman sekarang biaya rumah sakit naiknya luar biasa guys. Kalau teman-teman nggak punya asuransi, aduh siap-siap dah. Ya, aset habis, rumah bisa dijual loh, digade loh. Rumah, mobil bisa digade. Masih kurang, karena biayanya bisa miliaran gue bilang. Ya, jadi sadarlah. Kalau menunggu hujan baru beli payung, kita sudah kebasahan. Gue udah bilangin. Ya, jadi mendingan beli aja payungnya, walaupun matahari terik. Ya, apalagi cuaca sekarang nggak menentu. Ya, pagi bisa terang, siang terang, tiba-tiba siang itu bisa langsung tiba-tiba gelap, langsung hujan. Kadang-kadang masih ada matahari, tiba-tiba hujan loh. Gitu. Nah, sama. Ya, begitu juga dengan asuransi. Ya, teman-teman beli sejak dini, walaupun teman-teman belum butuh. Sama kayak halnya payung. Beli aja. Nanti kapan waktu terjadi resiko, teman-teman udah safe, udah aman. Finansial teman-teman udah aman. Aset teman-teman udah aman, nggak menjadi korban untuk biaya rumah sakit atau pengobatan, gitu. Nah, ini ada lagi, mending uangnya ditabung daripada asuransi. Seperti yang tadi ya, gue udah pernah bilang. Bedakan saving dan investasi dan protecting. Itu berbeda, dua hal yang berbeda guys. Kalau proteksi adalah perlindungan. Kalau investasi, teman-teman mengumpulkan hasil jeripayah teman-teman untuk diinvestasikan supaya uangnya berkembang biak. Itu investasi. Ya, kalau proteksi adalah melindungi aset investasi teman-teman. Itu protecting. Jadi, kalau investasi tanpa ada protecting atau proteksi, siap-siap investasinya akan habis. Percaya gue. Ya, gue ngomong ini apa adanya loh. Ya, kalau kita bangun rumah megah tanpa pagar, gampang kemalingan. Ya, nggak pakai CCTV, nggak ketahuan tuh siapa malingnya, betul nggak? Tabungan dan investasi itu rumahnya, asuransi jiwa itu pagarnya guys. Investasi memberi keuntungan, asuransi memberi kepastian. Dua-duanya penting, tapi kepastian harus lebih dulu. Nanti aja nih, belum ada budget. Nah, ini yang paling banyak nih. Nanti aja deh, belum ada budget. Ya, justru begini guys, premi yang kecil sekarang bisa jadi santunan besar di masa yang akan datang. Jadi orang masih mikirnya begini, agent bikin nih uang pertahunan, katakan let's say 1 miliar. Nah langsung si calon nasabah, teman-teman langsung mikir, gila duit dari mana tuh 1 miliar? Bener nggak? Salah teman-teman.
Bukan berarti uang pertanggungan 1 miliar, teman-teman harus store 1 miliar. No, bukan begitu. Kan disebutnya membeli uang kecil untuk manfaat yang 1 miliar. Berarti uang kecilnya berapa? Sama kayak teman-teman nyicil mobil. Mobil nilainya berapa? Katakan let's say 500 juta mobil itu ya. Entah apa tuh mobilnya 500 juta. Emang teman-teman langsung bayar 500 juta? Kalau punya duitnya, oke, bayar 500 juta cash. Nah, tapi masalahnya gue pengen punya mobil itu. Ya, 500 juta. Tapi gue cuman, bisa nggak dicicil? Nah, bisa caranya. Dengan cicilan. Bisa punya mobil 500 juta. Itu prinsipnya sama. Kayak nyicil mobil. Nah, cuman kalau di insurance, teman-teman pengen punya nilai uangnya 1 miliar. Nilai value-nya 1M. Ya. Nah, teman-teman gimana nih caranya? Nyicil. Entah mau di split 10 tahun, mau di split 15 tahun, atau kalau yang punya uang besar, agak penghasilannya besar, dicicil 5 tahun aja. Itu bisa. Jadi bukan berarti 1 miliar harus cicil langsung kayak jebret 1 miliar. No. Ya, cicil. Ya, lagian enak cicilan di asuransi 1 miliar itu cuman 2%-an. Ya, 2%-an setahun. Enak kan? 1 miliar 2%-nya anggap kurang lebih ya tergantung usia sih ya. Nah, ini kalau rata-rata analogi di bawah usia 35 tahun ya. Teman-teman usianya di bawah 35 tahun pengen punya uang pertanggungan 1 miliar. Cicil aja 2% setahun aja dari 1 miliar. Ya. Kalau 1% aja setahun berapa? Berarti udah ketahuan kan 10 juta. Bener nggak? Nah, 20 juta setahun untuk 1 miliar. Kalau usia di bawah 35 tahun. Murah kan? Ya, jadi hitungannya, analoginya, kalau teman-teman store 20 juta atau 10 juta, ya 10 juta setahun atau 20 juta setahun, setiap tahun, teman-teman udah dijamin kalau terjadi resiko hidup, meninggal dunia, yang keluar berapa? 1 miliar, teman-teman. Walaupun teman-teman baru store 20 juta. Jelas ya, teman-teman ya? Itu membeli uang kecil untuk manfaat yang besar. Gitu. Jadi ada lagi nih, kalau misalkan, gue kayaknya belum punya nih duit 1 miliar nih. Nanti kapan waktu kalau misalnya terjadi resiko gue nggak ada di dunia ini, apa yang gue mau tinggalin buat anak-anak nih? Tapi gue belum punya 1 miliar. Caranya begitu, teman-teman. Buka asuransi jiwa. Teman-teman udah saving dulu 1 miliarnya. Ya. Nyicilnya 10 atau 20 juta. Bisa dong, setahun. Nah, kalau bisa, silakan konsultasi dengan saya, hubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi ya video ini. Bisa langsung konsultasi dengan saya atau pengajuan. Gitu gampang, guys. Asuransi nggak ribet sebenarnya. Simple. Orang gue mikir, waduh gue belum punya 10 miliar. Kalau sometimes terjadi resiko gimana dengan istri anak gue ya? Kalau gue udah nggak bekerja. Sometimes kalau misalnya terjadi gue tiba-tiba si pencari nafkah pergi dan tak kembali. Gimana dengan istri dan anak yang istrinya nggak kerja, anaknya masih studi? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Pernah nggak terbesit seperti itu, guys? Kalau gue nggak ada nih, berapa yang gue mau tinggalin buat anak gue? Berapa yang mau gue warisin buat anak gue? Gue belum punya 10 miliar. Caranya gimana? Tabungan baru 10 juta. Tabungan baru 100 juta. Entah, misalkan contoh. Belum punya 10 miliar. Caranya begitu. Buka asuransi jiwa dengan uang pertama 1 miliar. Premi cuma 10-20 juta setahun. Cicil 5 kali. Cicil 10 kali atau 15 kali. Beres. Simple, guys. Ya. Nah, kita ambil contoh nih. Ya. Premi 500.000 per bulan. Bisa kasih santunan 500 juta. Bahkan bisa 1 miliar tergantung usia ya, guys ya. Jadi premi teman-teman store per bulannya 500.000. Ya, setiap bulan konsisten 500.000. Nah, teman-teman udah dijamin tuh antara 500 juta sampai dengan 1 miliar. Ya, kalau usianya masih muda banget, bisa nggak 1 miliar? Sangat bisa. Setor cuma 500 juta, dapat 1 miliar. Nah, itu caranya. Ya, nyiapin warisan, gue belum megang nih duit 1 miliarnya. Gimana caranya gue supaya standby 1 miliar? Store 500.000 di asuransi jiwa lewat gua, ya. Premi gue mau store 500.000 per bulan. Nah, itu dijamin tuh 1 miliar.
Kalau terjadi resiko meninggal dunia, 1 miliar cair nggak? Otomatis cair. Lu-nya nggak terima 1 miliar, tapi keluarga lu yang terima 1 miliar. Istri dan anak. Itu buat generasi milenial, generasi Z, ya, Gen Z, dan generasi Alpha. Ya, sadar sejak teman-teman masih muda. Premi masih murah tuh, 500.000. Ya, per bulan bisa dapat 1 miliar. Antara 500 juta sampai 1 miliar, tergantung usianya. Itu analoginya. Oke? Menunda bayar premi sama dengan menunda perlindungan. Sayangnya, musibah nggak menunda datangnya. Nah, ini adalah gini. Saya sehat, kenapa harus punya asuransi? Balik lagi. Ya, justru asuransi dibeli dengan kesehatan. Justru teman-teman masih sehat walafiat. Jangan salah. Ya, bukan sementara gue masih sehat, belum perlu asuransi. Pemikiran itu harus dibalik, teman-teman. Gue sehat, butuh asuransi. Karena waktu teman-teman masih sehat, perusahaan asuransi bisa terima. Tanpa ada medical, lebih gampang lah. Gue bilangin aja, lebih gampang. Masuk asuransi di saat teman-teman belum pernah ada riwayat rawat inap. Itu lebih gampang. Ya. Jadi asuransi dibeli dengan kesehatan, dibayar dengan uang, ya, dan dipakai dengan cinta. Itu asuransi. Gue contohin lagi nih. Kita bikin SIM, ya. Misalkan kita bikin SIM, bukan karena mau nabrak, tapi karena kita ingin siap di jalan, betul nggak? Jadi ibaratnya bikin SIM itu bukannya berharap ditilang ibaratnya sama polisi. No. Ya. Kita itu syarat. Ya, bikin SIM. Bukan kita mau nabrak. Kalau nabrak di jalan ya amit-amit itu ternyata resiko namanya. Ya, resiko di jalan. Nah, kalau di asuransi resiko kehidupan. Gitu. Ya. Kita bikin SIM wajib nggak sih bikin SIM? Ya. Bukan karena mau nabrak. Ya, kita bikin SIM itu syarat. Surat izin mengemudi. Jadi usia 17 tahun ke atas itu baru bisa bikin SIM. Bukan berarti di bawah usia 17 tahun teman-teman udah bawa kendaraan. Entah itu motor atau mobil. Itu tidak. Itu menyalahi aturan, guys. Ya. Terus teman-teman punya asuransi, ada yang nanya nih. Teman-teman punya asuransi jiwa, ya. Terus si anaknya ini masih di usia di bawah 17 tahun. SIM nggak punya. Oke? SIM nggak punya. Terus tabrakan, kecelakaan misalkan. Belum punya SIM. Karena di bawah 17 tahun. Dia bawa kendaraan. Meninggal dunia. Asuransi cair nggak? Ayo. Kalau misalnya udah di visum, ya ternyata, terus diinvestigasi, ternyata ini anak di bawah umur. Ya, perusahaan asuransi nggak akan bayar asuransi jiwanya. Tidak akan keluar, guys. Perlu diingat itu. Oke? Jadi, itulah. Ya. Harus punya SIM. Bawa kendaraan. Karena kita nggak ada yang pernah tahu ya. Ada yang di jalan nggak pakai helm, masih anak-anak, masih SMA bawa motor, ya. Nah, itu kalau dia punya asuransi jiwa, kalau kecelakaan sih aman. Tapi kalau kecelakaan punya asuransi jiwa, dia meninggal dunia, itu nggak keluar, guys. Ya, perlu dicamkan. Jadi sehat, premi lebih murah dan peluang diterima 100%. Nah, itu yang gue bilang tadi. Jadi di saat sehat, belilah asuransi. Nggak paham manfaatnya. Nah, kalau nggak paham manfaatnya, kontak saya, guys. Telepon, pertama WA dulu, ya, perkenalkan nama, ya, usia berapa, keperluannya apa. Konsultasi dengan saya. Saya siap membantu teman-teman. Ya, tanya, ya. Jadi kalau nggak paham, tanyalah, ya. Jadi harus tahu lah, ya. Jadi kenapa nih gua tuh nggak paham? Ya kalau nggak paham ya makanya harus konsultasi. Asuransi ini bukan soal hanya untuk meninggal dunia, guys. Ya, jadi bukan soal meninggal dunianya aja, tapi memastikan keluarga teman-teman tetap hidup dengan layak. Ya, karena asuransi jiwa itu bukan teman-temannya yang ini, tapi teman-teman
Udah apa yang gue mau siapin buat keluarga gue nih, istri, anak gue. Kalau di kemudian hari gue nggak ada di dunia, teleport, ya, pindah dimensi yang berbeda. Apa yang gue mau tinggalin nih, ya, buat keluarga gue. Nah, itu asuransi, ya. Jadi asuransi adalah bukan soal meninggal dunianya, tapi memastikan keluarga tetap hidup dengan layak dari uang pertolongan jiwa dari polis asuransinya. Nah, terus gini, gue mau cerita lagi nih. Dia, ya, ini keluarga masih muda, oke. Dia juga ini buat teman-teman yang masih muda nih, yang mikir belum punya asuransi. Dia masih punya, udah punya asuransi nih. Masih muda, udah punya asuransi. Kecelakaan, meninggal dunia, ya, itu terbantukan dengan asuransi jiwa. Karena kenapa, guys? Dia masih punya utang, guys. Ya, otomatis ya, keluarga muda, anaknya masih baby, masih butuh biaya, istrinya nggak bekerja, guys. Ya, nggak bekerja. Kebutuhan hidup, dia ada cicilan rumah. Ya, kalau namanya keluarga muda pasti ya, ada cicilan rumah. Terus ada kreditan mobil. Dianya meninggal, guys. Kepala keluarganya meninggal. Tapi dia bersyukur karena udah punya polis asuransi. Karena kenapa? Polis asuransinya cair 10 miliar, guys. Nah, polis asuransi cair 10 miliar, guys, untuk menggantikan tagihan-tagihan itu. Dengan cara gimana? Istrinya terima 10 miliar karena pewaris utama, 10 miliarnya itu diinvestasikan. Nah, dari hasil investasinya, itu bisa menyelamatkan utang-utang dia yang masih berjalan, cicilan rumah, cicilan mobilnya. Itu, guys, karena dia punya asuransi jiwa. Bayangin, itu karena punya asuransi jiwa, guys, tertolong. Bayangin kalau dia nggak punya asuransi jiwa, dengan kreditan mobil masih ada, cicilan rumah masih ada. Bisa ditarik semua, guys. Dia nggak punya rumah, gue yakin. Ya, bisa ngontrak loh yang ada. Cicilannya, mobil ditarik, rumah disita. Kalau nggak punya asuransi, dia tertolong karena asuransi jiwa. Itu, guys. Jadi begitu ya fungsi asuransi jiwa. Ya, kalau hari ini penghasilan Anda berhenti, berapa lama keluarga bisa bertahan tanpa teman-teman? Ya, jadi jangan tunggu lagi, ya, jangan tarsok-tarsok lagi. Ingat, kita nggak bisa mengatur kapan musibah datang. Tapi kita bisa mengatur kesiapan kita sejak hari ini. Teman-teman, asuransi jiwa itu bukan sekedar kontrak. Ini adalah pernyataan cinta yang dibayar di muka. Untuk memastikan keluarga kita aman, apapun yang terjadi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang terdekat teman-teman, karena bisa jadi video ini yang membuka mata mereka akan pentingnya proteksi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi atau AID BS. Sampai jumpa, guys, di video selanjutnya. Bye.